Halo warga Yakum, berjumpa kembali kita di Fellowship, Yakum Fellowship edisi kali ini. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan sebagai landasan kita bekerja di dalam pekan ini. Marilah sebelumnya kita bersatu di dalam doa untuk menyiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami sungguh berucap syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan yang memampukan kami untuk menjalani hari-hari kami, menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab kami, dan melakukan setiap tugas yang kami terima sebagai bentuk pelayanan yang baik bagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan menganugerahkan kepada kami kemampuan dan kesehatan. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan melakukan pekerjaan kami dengan melandasinya melalui firman-Mu yang akan kami dengar dan kami terima. Biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk menjalankannya, memampukan kami untuk hidup berpegang hanya pada perintah-Mu saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada kali ini diambil dari Injil Matius pasal ke-16 ayat ke-21 sampai dengan ke-28. Matius 16 ayat ke-21 sampai dengan 28. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata pada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang diberitakannya sebagai gantinya nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaan Allah." Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, warga Yakum yang saya kasihi, Yohanes Calvin, seorang reformator besar yang melahirkan gereja-gereja Protestan yang kita sebut sebagai gereja-gereja reformasi, di mana kita adalah jemaat-jemaat yang terafiliasi atau lahir dari tradisi itu juga, pernah mengajarkan suatu pengajaran yang ketat. Dia menginginkan bahwa melalui pengajaran yang ketat itu dia hendak membentuk cara hidup jemaat dalam disiplin iman, dalam disiplin rohani yang kemudian punya dampak atau implikasi kepada kehidupan sosialnya. Dia sembari menata kehidupan sebuah kota, dia menata suatu kehidupan bermasyarakat, mengelaborasikan suatu pengajaran Kristiani di mana iman kepada Yesus itu mesti punya dampak bagi lingkungan sosial. Untuk sampai pada dampak itu, setiap orang beriman itu harus dengan sangat keras, dengan sangat ketat mendisiplinkan hidupnya hanya pada ajaran-ajaran dan pada firman Tuhan. Maka Yohanes Calvin di dalam ajarannya Institutio itu sangat banyak berkata tentang sebaiknya apa yang harus dilakukan orang Kristen ketika mengendalikan ambisi, ketika mengendalikan apa yang menjadi hasrat ketika kita sebagai manusia itu hidup dengan berbagai hal yang ingin dikejarnya. Yohanes Calvin menegaskan bahwa seluruh landasan kehidupan orang beriman itu adalah kemuliaan Allah, dan tujuan dari hidup orang Kristen adalah memuliakan Allah.
Nah, warisan ajaran ini menarik Bapak, Ibu, dan Saudara, karena sampai pada kita dilahirkan sebagai gereja yang tumbuh di lingkungan di Pulau Jawa, di gereja seperti GKJ dan GKI SW Jateng adalah gereja-gereja yang menganut tradisi Calvinis, di mana ajaran ketatnya dan disiplinnya rohani itu menolong setiap orang untuk menjalani kehidupannya. Di Amerika Serikat, seorang sosiolog besar, Max Weber, bahkan pernah melihat atau mengamati dan menganalisa bahkan spirit dari Protestanisme dan utamanya Calvinisme itu mendorong pertumbuhan ekonomi yang sangat besar, dan setiap pengusaha Protestan itu menjadi representasi pengusaha yang baik dan sukses. Di sini menjadi sedikit gunjingan bahwa seolah-olah orang Kristen itu kemudian dilihat sebagai orang yang serakah, orang yang egois. Padahal yang coba untuk dihayati, Max Weber menjelaskan di sana, ketekunan dan cara hidup yang sederhana orang-orang Protestan itulah membuat etos kerjanya tinggi dan membuat mereka itu sangat teliti dan sangat berhati-hati ketika melakukan usahanya. Apakah keuntungannya itu hanya dipakai untuk menyenangkan dirinya? Rupa-rupanya tidak. Banyak orang Protestan yang kemudian menjadi filantropis dan melakukan banyak misi. Orang Kristen yang sukses kemudian melakukan banyak pekerjaan-pekerjaan sosial yang menolong semua orang. Garis besarnya tetap sama, bahwa iman kepada Kristus atau iman Kristiani itu mesti berdampak secara sosial. Kali ini ada perbincangan Yesus dengan Petrus ketika Yesus mengumumkan nasib apa yang akan dialaminya. Yesus menyatakan apa yang akan dialaminya sebagai orang yang taat pada rancangan Allah, apa yang akan ditimpanya ketika dia harus selalu berkonfrontasi dan menjaga etos hidup berimannya. Yesus sangat tegas mengatakan bahwa buah dari ketekunannya itu, buah dari kesetiaannya pada misi itu bahkan berakhir pada kematian dan kebangkitan. Tetapi rupa-rupanya reaksi Petrus, atau juga sebenarnya itu representasi reaksi banyak murid yang lainnya juga, tidak ingin misi itu gagal dengan kematian. Sehingga Yesus menegur Petrus dan juga sebenarnya menegur banyak para muridnya itu untuk melihat rancangan yang utama adalah memuliakan Allah. Misi yang utama adalah memuliakan Allah, sehingga apapun jalannya, sehingga apapun disiplinnya, sehingga apapun yang harus dilakukan, tidak lain itu adalah cara dia menghayati, itulah kehendak Allah. Maka ketika Yesus menegur Petrus, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bisa melihatnya bahwa apa yang ada dalam diri Petrus sebenarnya juga kita alami di dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita tentu seringkali khawatir ya, bahwa dalam kehidupan kita banyak rintangan, banyak beban, banyak persoalan. Bahkan di dalam kehidupan kita tidak sedikit orang Kristen yang merasakan penderitaan, merasakan bahwa hidupnya itu sulit dan tidak pernah akan menjadi baik. Dan semua orang berusaha sebisa mungkin menghindari laku-laku itu. Namun dari bacaan ini Bapak, Ibu, dan Saudara, bahkan Yesus alih-alih mengajarkan untuk menghindari penderitaan, namun mengingatkan bahwa sebagai pengikut Kristus, justru kita harus siap menderita, memikul salib, dan menanggung semua hal yang menjadi konsekuensi dari iman kita. Kenapa saya memulai dengan Yohanes Calvin? Karena disiplin iman yang kemudian menjadi sebuah tatanan ajaran dan tatanan gerejawi itu menolong, menurut Calvin, menolong setiap orang untuk punya acuan, menolong setiap orang untuk tahu di mana orientasi dia hidup. Sehingga manakala mereka merasakan kesulitan untuk mengaplikasikan hidup dalam disiplin itu sebenarnya dia juga sedang menanggung salib dan penderitaannya demi kemuliaan Allah. Sehingga bisa dikatakan bahwa kehidupan beriman itu bukan kehidupan yang tenang, senyap. Gitu. Kehidupan beriman itu selalu adalah kehidupan yang penuh bising, ketemu dengan persoalan-persoalan dan kita harus berjuang di hadapan persoalan-persoalan itu. Buahnya Bapak, Ibu, dan Saudara, pada era awal kemerdekaan ketika gereja-gereja kita mulai menjadi gereja-gereja dan dipercaya gereja-gereja yang mampu melakukan misi.
Banyak orang-orang yang karena kesalehannya, banyak orang-orang yang karena etos imannya itu menjadi orang-orang yang sangat dalam tanda kutip militan ketika memperjuangkan dan mengelaborasikan penghayatan imannya ke dalam pelayanan-pelayanan yang bermanfaat. Kita bisa menyebut banyak tokoh. Kita bisa menyebut ketika Bapak Probowinoto, Basuki Probowinoto, seorang pendeta dan juga seorang aktivis sosial itu mendirikan banyak lembaga, sekolah termasuk Yakum, JRSK yang waktu itu nama awalnya. Kita bisa bersyukur bahwa ada orang-orang semacam itu yang karena etos dan panggilan imannya itu dengan setia dan dengan tekun, dengan disiplinnya mau merespon situasi. Apakah mendirikan lembaga ini adalah untuk mendulang suatu kehidupan yang tenang dan nyaman? Rupa-rupanya konteks pada waktu itu tidak berbicara demikian. Bahwa munculnya lembaga kita adalah untuk merespon situasi ketika masih banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Masih banyak orang yang menderita. Masih banyak orang yang membutuhkan belas kasihan sehingga ketika mereka memandang orang-orang yang beriman itu bisa menunjukkan wajah Kristus yang penuh belas kasih, melakukan pelayanannya, setia dengan tekun menjalani penderitaannya demi melayani orang lain. Itulah misi utama kita. Bahwa ketika gereja berusaha memperjuangkan supaya lembaga ini tetap ada, Bapak, Ibu, dan Saudara, saya dan panjenengan semua, orang-orang yang terlibat di dalam karya pelayanan Yakum, adalah orang-orang yang dipilih karena imannya untuk hidup di dalam perjuangan itu. Hidup di dalam upaya untuk memuliakan Allah. Sehingga marilah Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa di dalam ketaatan, di dalam kesabaran, di dalam kedisiplinan iman kita hendak diingatkan bahwa apa yang dilakukan Yesus untuk memuliakan Allah, untuk melakukan misi besar penyelamatan dari Allah itu harus ditempuhnya melalui upaya yang keras, melalui upaya yang bahkan mengancam nyawa dan jiwanya. Bahkan ketika sekarang kita berusaha untuk menghidupi misi yang baik yang kita lakukan di dalam pelayanan kesehatan ini, kita selalu harus berjuang di dalam konteks. Berjuang di dalam berbagai macam tantangan, entah itu dalam wujud aturan ataupun sebenarnya situasi fenomena sosial yang harus kita respon secara relevan. Bagaimana pelayanan-pelayanan baik, pelayanan-pelayanan kesehatan kita kepada masyarakat itu bisa sampai sebagai wujud etos iman kita yang meyakini bahwa kita ini murid-murid Yesus yang tengah memanggul salib dan dengan penuh komitmen melakukan pelayanan keteladanan sebagaimana Kristus melakukannya. Maka hari ini Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita akan memulai pekerjaan kita, menghayati berbagai tantangan pekerjaan di pekan kerja kita ini, di hari-hari ini, ada dunia yang harus kita respon, ada banyak hal, ada banyak persoalan, banyak hambatan, rintangan yang mungkin akan menanti kita. Namun marilah kita meyakini bahwa mengikut Kristus dan syarat-syarat mengikut Kristus adalah untuk memanggul salib dan berjuang, supaya setiap jerih kehidupan kita itu bisa memunculkan, mencerminkan wajah kasih Allah itu kepada semua orang. Selamat bekerja, marilah kita menghayati bahwa Allah memakai kita semua di dalam setiap pekerjaan dan hidup kita. Setiap jengkal nafas kita adalah bagi kemuliaan Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, bolehkah kami untuk selalu bertanya? Bolehkah kami untuk selalu menyampaikan setiap keluh kesah kami? Kendati kami telah menerima bahwa kami adalah murid-murid Yesus yang diutus untuk memanggul salib. Di dalam jalan derita kami percaya bahwa Yesus yang meneladankan pada kami setiap etos, setiap usaha keras dan setiap konsekuensi yang ditanggungnya tidak lain adalah untuk memuliakan Allah. Mampukan kami di dalam setiap upaya, di dalam setiap kondisi sulit kami dapat berjuang, kami dapat bersatu, kami dapat menyatukan hati kami, pikiran kami, sehingga kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jauhkan kami dari sikap egois, jauhkan kami dari sikap yang ingin menguasai, namun kami ingin dengan rendah hati ya Tuhan,
untuk menerima setiap petunjuk dan pengajaran dari-Mu saja, di mana setiap hal yang ingin kami lakukan adalah bentuk pelayanan kasih bagi kemuliaan Allah. Kami bersyukur karena Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk bertumbuh. Setiap kami, orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan Yakum, kami ingin serahkan ya Tuhan setiap pergumulan, setiap rintangan dan setiap hal yang menanti kami sebagai tantangan di hadapan kami. Tuhan yang akan menuntun dan memampukan kami. Kami serahkan setiap keluh kesah kami, setiap hal yang kami pikirkan, setiap hal yang hendak kami lakukan bagi diri kami sendiri, bagi keluarga kami, dan terutama bagi orang-orang yang menerima setiap ungkapan kasih kami. Biarlah melalui Tuhan, melalui kata-kata yang Tuhan berikan kepada kami dapat menjadi petunjuk dan mengkritisi setiap ambisi di dalam diri kami. Kami serahkan seluruhnya kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.